Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Gusri dengan nomor pokok mahasiswa 22060627724. Kepada Bapak Ibu dosen sekalian yang terhormat, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan kerja praktik saya dalam bentuk PowerPoint yang berjudul Studi Pemeliharaan dan Analisis Kinerja Infrastruktur BTS Hotel guna mendukung kestabilan jaringan telekomunikasi di Stadion Renang Gelora Bung Karno pada PT Mitra Telekomunikasi Tbk. Nah, adapun yang melatar belakangi kerja praktik saya ini adalah perkembangan teknologi telekomunikasi, yaitu kebutuhan akan jaringan telekomunikasi yang handal dan berkualitas tinggi semakin meningkat. Kemudian ada Mitratel, yaitu singkatan dari PT dan Mitra Telekomunikasi, yaitu perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi yang juga bagian dari Telkom Group. Nah, BTS Hotel, yaitu solusi untuk lokasi terbatas seperti Stadion Renang Gelora Bung Karno yang membutuhkan pemeliharaan infrastruktur. Adapun tujuan dari laporan kerja praktik saya ini adalah tujuan umumnya memenuhi persyaratan akademis dan juga mendapatkan pengalaman dunia kerja langsung. Kemudian ada tujuan khusus yaitu memahami operasional divisi dari operation support dan teknologi IBS serta pemeliharaan perangkat BTS Hotel. Nah, saya akan mulai dari profil perusahaan secara singkat. Apa itu Mitratel? Jadi Mitratel itu adalah PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel merupakan anak perusahaan dari Telkom Indonesia yang bergerak di bidang penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Nah, Mitratel ini sudah berdiri sejak 1995 dan telah berkembang menjadi salah satu pemilik dan pengelola menara telekomunikasi terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 36.000 tower dan juga informasi terbaru dari pembimbing saya kemarin saat melaksanakan kerja praktik. Sekarang juga di dalam fiberisasi itu sudah punya sekitar 48.000 kilometer kabel. Nah, Mitratel ini juga menyediakan layanan solusi digital yang untuk mendukung ekosistem transformasi digital nasional. Nah, kemudian apa aja sih kegiatan atau bidang usaha dari perusahaan ini? Ada banyak dan ini saya rangkum dari website dan juga dari materi pembimbing, yaitu ada 5. Yang pertama ada tower leasing dan colocation, yaitu menyewakan menara telekomunikasi kepada operator seluler. Kemudian ada fiber optic deployment, yaitu penyediaan dan pengelolaan jaringan serat optik untuk kebutuhan backhaul. Nah, kemudian ada in-building solution atau IBS, yaitu solusi distribusi sinyal indoor di gedung-gedung bertingkat, hotel dan juga stadion. Kemudian ada managed service and infrastructure maintenance, yaitu pemeliharaan infrastruktur tower dan perangkat business transceiver station. Kemudian ada smart infrastructure and digital solution, yaitu termasuk IoT dan juga edge computing serta mini data center. Nah, di mana lokasi dari Mitratel ini, yaitu Mitratel berlokasi di kantor pusat Telkom Indonesia, yaitu Telkom Landmark Tower di Jalan Gatot Subroto. Nah, kemudian saya sendiri berada di divisi Operation Support. Nah, divisi Operation Support ini bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, monitoring, dan juga perencanaan teknis infrastruktur BTS Tower, dan juga solusi IBS. Nah, divisi ini berperan penting dalam memastikan kinerja jaringan tetap optimal, terus koordinasi juga secara teknis kepada mitra kerja, dan pelaporan berkala atas kondisi perangkat. Kemudian dalam praktiknya juga, divisi ini menangani proses mapping work order site visit reporting approval. Oke, kemudian secara teori apa aja sih apa saja teori yang saya dapatkan dan juga berguna di dunia kerja internship kemarin. Pertama itu tentunya tentang BTS. BTS ini kan jelas dasar dari sebuah BTS hotel, karena BTS hotel itu adalah sentralisasi atau hubungan BTS-BTS. Nah, jadi kita mulai dulu dari BTS. Nah, BTS itu atau Base Transceiver Station itu adalah perangkat utama dalam sistem jaringan seluler yang menghubungkan perangkat pengguna, misalnya HP atau modem dengan jaringan operator melalui sinyal radio. Nah, BTS ini menangani proses konversi sinyal radio ke digital dan sebaliknya. Apa aja komponen utama dari BTS? Tentunya ada antena sektoral untuk sebagai pemancar sinyalnya, kemudian ada feeder yaitu kabel penghubung antena ke perangkat BTS, kemudian ada rectifier yang mengubah listrik AC ke DC, kemudian ada baterai sebagai sumber daya cadangan dan juga shelter tempat penyimpanan perangkat BTS-nya. Kemudian ada Dynasphere yaitu pelindung dari sambaran petir. Nah, uh, gabungan atau sentralisasi dari BTS-BTS ini, terutama di dalam kota, itu disebut BTS Hotel, yaitu operator dalam satu ruangan bersama. Nah, ini biasanya digunakan di lokasi padat dan terbatas lahannya seperti stadion, gedung, atau pusat perbelanjaan. Nah, BTS Hotel ini nanti sebenarnya punya isi tenan-tenan yang banyak, yang BTS-BTS dari berbagai macam operator. Nah, fungsinya itu apa aja? Jelas, pertama mengintegrasikan sistem BTS, power dan koneksi fiber optik, kemudian menghemat ruang juga, dan meningkatkan efisiensi, kemudian mendukung distribusinya melalui IBS. Nah, contoh penerapannya apa? Dalam kasus saya ini adalah BTS Hotel di Stadion Renang Gelora Bung Karno yang mendukung jaringan operator Telkomsel. Kemudian ada juga dasar teori tentang fiber optik. Yang jelas fiber optik ini terpakai di sini, yaitu fiber optik ini adalah media transmisi data berbasis cahaya menggunakan serat kaca atau plastik berdiameter sangat kecil dan mampu mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi dan jarak yang jauh. Nah, struktur-strukturnya itu ada core, cladding, coating. Core itu adalah inti dari fiber optik ini adalah jalur utama cahaya. Kemudian ada cladding memantulkan cahaya kembali ke core. Kemudian ada coating yaitu lapisan pelindung luar. Nah, jenis-jenis fiber optik ini ada dua, ada SMF dan juga ada MMF. Single mode fiber atau SMF itu yang lebih efektif untuk jarak jauh dan juga bandwidthnya yang besar. Kalau multi mode fiber atau MMF itu untuk jarak yang pendek dan lebih ekonomis. Nah, keunggulan dari fiber optik ini adalah bandwidthnya tinggi, tahan interferensi, ringan, dan juga fleksibel. Nah, kemudian juga ideal untuk backbone jaringan dan BTS hotel. Nah, dalam kasus internship saya ini di perusahaan Mitratel, BTS ini
fiber optik ini sangat terpakai untuk sebagai jalur front haul atau BTS ke antenanya sebagai pemancar dan juga backhaul atau dari BTS ke jaringan operator. Oke, kemudian apa saja kegiatan saya saat kerja praktik kemarin? Nah, kegiatan utama yang saya lakukan itu ada empat, yaitu pengenalan dan orientasi, monitoring infrastruktur BTS, site visit dan kunjungan lapangan, kemudian pengumpulan data pemeliharaan. Nah, dalam pengenalan dan orientasi itu, saya mengenal profil perusahaan dan divisi operation support, kemudian mendalami tugas-tugas dalam pengelolaan infrastruktur telekomunikasi. Nah, kemudian pada monitoring infrastruktur BTS, saya diajak mengobservasi pemeliharaan perangkat seperti antena sektoral, fiber optik, rectifier, dan juga baterai bank. Nah, pada saat kunjungan visit, saya mengunjungi lokasi BTS Hotel di Stadion Gelora Bung Karno. Dan juga sebenarnya ada tambah juga saya juga diajak ke BTS dari in-building solution di mall-mall di Jakarta. Nah, kemudian pada pengumpulan data itu saya melakukan pencatatan hasil pemeriksaan perangkat dan maintenance dan juga mengisi formulir laporan pemeliharaan. Nah, fokusan utama penulis dalam laporan ini adalah saya memberi topik studi pemeliharaan dan analisis kinerja infrastruktur BTS Hotel guna mendukung kestabilan jaringan telekomunikasi di Stadion Gelora Bung Karno karena mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi langsung dalam pemeliharaan dan analisis performa perangkat BTS Hotel yang melibatkan antena sektoral, sistem rectifier, fiber optik, dan juga baterai bank. Nah, selama kerja praktik ini, saya juga memperoleh izin untuk mempelajari lebih dalam tentang teknologi infrastruktur komunikasi di dunia kerja langsung. Kemudian ada pun manfaat dan pencapaian dari kerja praktis saya ini adalah jelas pertama pemahaman mendalam tentang sistem pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi, kemudian peningkatan keterampilan juga dalam menggunakan platform pengelolaan dan monitoring jaringan. Kemudian jelas 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 saja dari banyak pembimbing dan juga mas-mas dan mbak-mbak yang ada di kerja di kantor itu memberikan wawasan dunia kerja melalui bimbingan dan juga materi yang diberikan selama kunjungan. Kemudian menambah pengalaman praktis juga dalam industri telekomunikasi. Nah, lebih ditanya lagi, saya mengerjakan saya dipercaya mengerjakan dan juga diajak untuk melakukan berbagai macam bentuk pekerjaan. Yang pertama ada pengecekan dan maintenance tower Mitratel via Mata24. Mata24 ini adalah website pribadi Mitratel untuk pengawasan via website. Itu ada Mata24 ini bisa mengawasi satu Indonesia terhadap tower-tower kepunyaan Mitratel. Nah, di sini saya diberikan Excel juga sebagai tempat menulis datanya tentang banyak hal. Apakah CCTV berfungsi, apakah ada mungkin kemalingan, dan juga ada tindakan kriminal lain terhadap tower-tower Mitratel di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga kunjungan ke NOC atau Network Operation Center. NOC ini lebih seperti tempat pengawasan sekaligus pelaporan. Sehingga ini adalah semacam administrasi atau resepsionis dari perusahaan Mitratel itu sendiri terhadap mitra-mitranya yang memakai tower dari Mitratel ini. Ada banyak mitranya, misalnya Excel, Huawei dan sebagainya. Kemudian ada juga kunjungan ke BTS Hotel di Stadion Renang Gelora Bung Karno. Itu saya melakukan kunjungan langsung bersama pembimbing saya dan juga pemberian materi langsung oleh kepala cabang di sebelah sana. Kemudian ada kunjungan visit ke IBS Mitrata di Lotte Mall Avenue Jakarta. Jadi saya di sini diajak ke ruang belakang dari sebuah IBS atau In Building Solution di sebuah mall, sehingga saya tahu dari mana BTS-nya di mana di basement misalnya, kemudian diedarkan melalui antena-antena IBS di dalam mall. Kemudian ada juga hasil pemeliharaan dalam judul saya kali ini saya berfokus di BTS Hotel di Gelora Bung Karno. Pertama itu pemeliharaan antena sektoral. Di sini kondisinya tidak berfungsi optimal karena masalah kerusakan pada konektor atau kabel feeder. Jadi kalau misalkan dari diskusi dengan pembimbing-pembimbing yang ada di sana itu perlu tindak lanjut infeksi kabel, feeder dan konektor, kemudian pengujian return loss dan juga voltage changing wave ratio, kemudian harus peningkatan frekuensi infeksi untuk mendeteksi dini masalah. Kemudian ada pemeliharaan fiber optik juga. eh, dan di fiber optik ini kan sangat berguna tadi ya untuk front haul dan juga back haul jelas dan sangat dicek sekali bahwasanya berfungsi optimal dengan redaman Core Idle itu 46,33 desibel. Nah, masalahnya tidak ada kerusakan fisik juga, tapi perlu pembersihan konektor. Nah, tindak lanjutnya itu apa? Ya, pembersihan konektor dengan fiber cleaner ya, harus kemudian pengukuran pengukuran optical loss menggunakan OTDR. Nah, tentunya juga harus tetap inspeksi rutin untuk mempertahankan kualitasnya. Kemudian ada juga terakhir pemeliharaan rectifier. Itu kondisinya baik dengan output tegangan 53,2 volt sesuai spesifikasi yang sudah ada. Ini adalah kesimpulan utama pemeliharaan infrastruktur BTS Total itu perlu dilakukan secara rutin karena internet itu suatu hal yang krusial di zaman sekarang dan di dalam BTS Hotel itu sendiri sudah tersentralisasi sehingga lebih efisien ketika ingin di maintenance karena sudah ada fiber optik, antena sektoral, rectifier, baterai bank dan bukan hanya satu tenan tapi banyak tenan. Kemudian juga analisis kinerja sistem melalui kegiatan pengukuran dan pengecekan ditemukan beberapa masalah teknis.
dan juga ada diskusi terkait solusinya. Kemudian ada peningkatan pemahaman selama kerja praktek, penulis memperoleh pemahaman pendalam tentang teknologi infrastruktur telekomunikasi dan pemeliharaan perangkat BTS, serta berkesempatan mempelajari secara langsung. Nah, ada sarannya itu yang sudah saya sempat singgung dari tadi, yaitu pemeliharaan rutin, penerapan teknologi canggih, dan kemudian peningkatan pelatihan lagi. Kemudian saran bagi penulis, penulis sebaiknya terus mengasah keterampilan praktis dalam pemeliharaan dan troubleshooting perangkat jaringan seperti BTS, fiber optik, dan juga rectifier. Oke, sekian presentasi laporan KP kerja praktik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.